Selamat pagi, siang, malam buat Bapak Ibu sekalian, terkhusus buat para mahasiswa yang kami kasihi. Baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini sedang meluncurkan satu program yang bernama Program Talenta Inovasi Indonesia tahun 2021. Pada prinsipnya kegiatan ini adalah untuk jenjang S1, S2, dan juga S3. Kemudian dari surat ini nanti bisa dibaca sifatnya memberi bantuan dana atau insentif buat para mahasiswa yang sedang aktif. Untuk lebih detailnya juga nanti bisa kita baca dan ini bisa di download dari link berikut. Nah, jadi para mahasiswa diminta untuk mendaftar secara online pada link ini mulai dari tanggal 22 hingga tanggal 4 Oktober. Jadi pada tanggal 4 Oktober adalah deadline terakhir untuk mengupload proposal. Namun kita sarankan untuk tidak mengupload pada tanggal 4 itu karena faktor server jaringan, jadi disarankan sebelum tanggal 4 harus sudah selesai untuk mengupload. Baik, kita lihat dulu panduannya. Berikut ini adalah buku panduan untuk program Talenta Inovasi Indonesia ini. Pada buku atau pada pedoman program Talenta Inovasi Indonesia ini, di sini berisi pendahuluan yang menyatakan tahun 2020 program ini bernama Penguatan Talenta dan dikelola oleh Kemendikbudristek. Namun pada tahun 2021 berubah nama dan dikelola oleh bukan Kemendikbud lagi, tetapi ada istilahnya Kemendikbud. Ya. Kemudian dari sini ada dua tujuan utama dari program Talenta. Yang pertama ini mendukung lahirnya ide-ide kreatif dari para mahasiswa. Yang berikut tujuan yang kedua adalah menunjang percepatan penyelesaian studi baik S1 hingga S3. Nah, ini adalah tujuan utama dari program Talenta Inovasi Indonesia ini. Kemudian ada tujuan khusus daripada kegiatan ini ada 5, menunjang percepatan penyelesaian studi, mendukung penyelesaian tugas akhir, mendukung program MPKM yang berbasis output, kemudian mengakselerasi prestasi akademik mahasiswa, kemudian mendukung aktualisasi sense of crisis. Nah, yang berikut adalah sasaran. Nah, siapa saja sasarannya? Tadi sudah jelas sasarannya adalah mahasiswa S1, S2, hingga S3. Namun, mahasiswa yang tidak atau sasarannya adalah mahasiswa yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan beasiswa sejenis yang bersumber dari APBN atau APBD. Nah, hal ini ditujukan kepada para mahasiswa yang belum mendapat beasiswa agar tidak terjadi double funding atau pembayaran ganda. Jadi, buat para mahasiswa yang sudah mendapat beasiswa dari pemerintah seperti Bidik Misi, oke, ini bukan untuk kalian. Ini untuk yang belum dapat supaya berkeadilan itu bisa terwujud. Kurang lebih begitu ya. Nah, baik. Program ini berbasis luaran nyata ya. Jadi kegiatan ini berbasis bentuk luaran nyata. Nah,
Nah, di sini ada bentuk luarannya. Nah, ini adalah bentuk luaran. Di sini ini adalah bentuk kegiatan. Bentuk kegiatannya lebih didominasi oleh riset atau penelitian. Kemudian luaran yang dihasilkan. Luaran yang dihasilkan adalah skripsi. Ini untuk buat yang S1. Skripsinya dalam bentuk batas maksimal skripsi diujikan bulan Juni hingga Oktober. Tapi buat mahasiswa yang sudah ujian skripsi dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober boleh ikut ini. Boleh kegiatan ini diikuti. Nah, tentu buat yang sudah ujian dan yang akan ujian di bulan Oktober, maka bentuk luarannya adalah berita acara ujian skripsi. Ada dong berita acara atau BAP, kemudian ada dokumen skripsi atau skripsi full. Namun, ini jika Anda nanti dinyatakan menang atau lulus dalam program ini, nanti itu akan diumumkan pada tanggal 12 Oktober. Nanti akan diumumkan pada tanggal 12 Oktober. Jika Anda dinyatakan lulus, maka ketika skripsinya nanti dibuat, tolong dibuatkan ucapan terima kasih kepada acknowledgement kepada Direktoral Jenderal Pendidikan atau Kemendikbudristek. Nah ini kita ngucapin terima kasih kepada mereka karena ya mereka sudah bantu kita dalam bentuk insentif dana. Kurang lebih begitu ya. Jadi silakan buat para mahasiswa yang ingin mendapatkan dana maksimal 5 juta ini, silakan berlomba-lomba buatkan proposalnya sesuai dengan tujuan program ini. Nah, itu dia berbasis output, bentuk luarannya ini. Jika kegiatan penelitian dengan luarannya adalah desain prototipe, nah ini dia 10 juta. Jika penelitiannya dengan bentuk luarannya adalah produk, ini ada pada poin C, produk, bukti pendaftaran untuk paten, sertifikat untuk haki atau merek dagang, nah ini 20 juta. Nah, lumayan 20 juta. Oke, yang berikut adalah kegiatan penelitian dengan bentuk luaran desain prototipe, portofolio bisnis plan, paling tinggi sebesar 10 juta. Ya. Yang berikut adalah penelitian atau riset dengan bentuk luaran produk, bukti pendaftaran untuk paten, sertifikat haki, merek dagang, nah ini 20 juta. Nah, yang berikut adalah jika luarannya adalah publikasi artikel minimal Sinta 4, boleh Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, boleh. Dan bentuk luarannya kita bisa tunjukkan tautan artikel untuk bisa diakses, itu 3 juta. Oke, untuk kegiatan penelitian riset dengan ada publikasi pada jurnal internasional dengan indeks yang diakui sebagai penulis pertama, mahasiswa sebagai penulis pertama, dengan mampu menunjukkan tautan artikel publikasi dan bisa diakses selambatnya di bulan Desember, karena nanti di bulan Desember ada pemantauan dan monet, itu paling tinggi 7.500.000. Nah, untuk yang kegiatan berikutnya, ini ada poin H. Jika kegiatan penelitian dan mampu kita publikasikan pada proceeding internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author, dengan bentuk luaran adalah tautan atau link artikel, itu dibantu pendananya 5 juta.
Jika kegiatannya adalah penelitian atau riset, namun luarannya dalam bentuk presenter, dalam seminar internasional, dan dibuktikan melalui penilaian sertifikat, dan kita cukup memberikan sertifikat sebagai presenter, atau bukti korespondensi dengan panitia selambatnya bulan Desember, itu diberi bantuan dana pada bulan beri bantuan dana sebesar 6 juta. Jadi silahkan dicari, jika berminat di poin I ini, silahkan dicari-cari di mana atau perguruan tinggi mana yang akan melakukan seminar internasional. Nah, nanti para mahasiswa bisa mengirimkan artikelnya ke sana, ke para panitia itu, sehingga nanti akan dibuatkan seminar paralel, ya. Nah, jika kegiatannya adalah studi atau kegiatan proyek kreativitas independen untuk memecahkan masalah di masyarakat, dengan melakukan kegiatan studi proyek itu dengan bentuk luaran laporan kegiatan dan juga surat pernyataan dari Kaprodi Dekan. Nah, ini diberi bantuan sebesar 10 juta. Nah, dari luaran-luaran dari A sampai J tersebut untuk program S1 silahkan dipilih. Kira-kira ingin mau mengikuti yang mana? Karena skim tersebut, skim dari A sampai J tadi berdampak kepada besaran pendanaan. Nah, saya rasa ini dulu yang perlu diketahui sambil dipersiapkan segalanya. Dan satu lagi yang perlu kita ingat dan atau ketahui adalah waktu pelaksanaan. Pembukaan pendaftaran dimulai dari 22 September, penutupan pada tanggal 4 Oktober pukul 23.59. Untuk penutupan ini upload proposal dihindari tanggal 4 ini, karena di sini server akan padat. Mulai mahasiswa dari Sabang sampai Merauke di sini. Kalau bisa secepat mungkin diupload proposalnya, jauh lebih bagus. Kemudian panitia Kemenristekdikbud akan melakukan seleksi administrasi dan substansi, seleksi proposal tanggal 5 hingga tanggal 8 Oktober. Sehingga pleno penetapan adalah tanggal 12 Oktober, pengumuman hasil seleksi tanggal 14 Oktober, kemudian proses penyaluran dana itu pada bulan Oktober, pastinya dari tanggal 14 mungkin tanggal 15 ke tanggal 30. Ini secepat banget ini. Dari September, Oktober cairkan dana. Kemudian pelaporan hasil luaran sesuai skim yang dipilih. Nah, tadi kamu memilih skim dari A sampai J, silahkan pilih dan besaran dananya. Kemudian di sini ada pelaporan hasil luaran. Nah, jadi pelaporan itu adalah pada tanggal 23 hingga 30 November. Kemudian yang berikut adalah pemantauan dan evaluasi. Itu dilakukan pada bulan Desember. Nah, demikian saya rasa informasi yang perlu dipedomani sehingga kita bisa mengejar waktu dan memetakan apa yang akan kita lakukan, mengingat sekarang sudah tanggal 28. Nah, demikian saya rasa untuk berikutnya saya akan menginformasikan bagaimana strategi untuk penyiapan substansi proposalnya. Demikian dan terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.